Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah untuk mereka Allah mengijabah doa-doa kita, memudahkan semua urusan kita, urusan dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa lihusuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sepindah malih ditujuaken dumateng niki Abah Haji Ali Musholihin ingkang diuji oleh Allah paringi sakit. Saat ini beliau opname di Rumah Sakit Royal Surabaya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, panjang umur, kesabaran, dan semoga sakit beliau membawa keberkahan bagi beliau dan keluarga. Dan juga kita semua, keluarga kita yang sakit-sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sembuh itu akan membawa tambah barokah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, khususan ila Abah Haji Ali Musholihin isfihi min maradihi. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu fadika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Al-Fatihah ditujukan dumateng niki almarhumah Ibu Sri Suyati. Jadi nanti insyaallah setelah ngaji sekedap kita tahlil singkat. Ila abdatikal fakira ila rahmatika wa maghfiratika almarhumah Ibu Sri Suyati. Ighfir laha dunubaha wa taqabbal jami'a hasanatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah yang kedua dari bab 10 perkara. Qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Makalah ini adalah makalahnya atau perkataan dari sahabat Nabi yang paling utama terdekat, yaitu
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba, razaqahullahu, yang telah diberi rizki oleh Allah, yang telah dikaruniai oleh Allah, asyra hisolin, 10 keadaan, 10 sifat ini atau 10 karakter ini. Tidak ada seorang hamba yang telah dianugerahi 10 hal, tapi isinya 10 itu ya karakter, sifat. Illa waqad naja, kecuali pasti atau sungguh orang itu telah selamat, minal afati, dari kehancuran, dari berbagai bencana, afat. Tidak ada seorang hamba yang diberikan 10 hal ini, melainkan pasti dia ini orang yang selamat dari berbagai kehancuran, berbagai musibah. Wal ahati kulliha, dan berbagai penyakit. Bahkan orang yang diberikan 10 hal ini pasti dia akan selamat dari berbagai musibah, berbagai hal yang menyusahkan, dan bahkan berbagai penyakit, utamanya penyakit hati, karena ini nanti ternyata berhubungan dengan hati. Wasoro fi darajatil muqarrabin, dan dia pasti, jadi asalnya waqad soro, dan dia pasti akan berada dalam derajat orang-orang yang dekat kepada Allah. Muqarrabin itu orang-orang dekat dengan Allah. Maka ada malaikatul muqarrabin, itu malaikat-malaikat papan atas juga, paling dekat dengan Allah. Jadi malaikat itu ya makomnya sendiri-sendiri. Ada malaikat yang dekat dengan Allah, jadi ring satu lah, Jibril, Mikail. Ada malaikat yang bagian jauh seperti itu, ibaratnya presiden dengan ya rakyat jelata. Malaikat ya banyak, tugasnya masing-masing. Nah, ada malaikatul muqarrabin. Nah, orang yang punya 10 sifat ini, dia pasti akan masuk dalam darajatal muqarrabin ini. Wa nala darajatal muttaqin, dan pasti dia memperoleh derajat orang yang takwa. Jadi pasti orang ini pasti orang yang takwa. Muttaqin, orang-orang yang takwa. Awaluha, yang pertama dari 10 hal yang kalau orang ini diberikan oleh Allah 10 ini, maka dia sudah pasti minal muqarrabin, pasti minal muttaqin. Yang pertama yaitu sidqun daimun, orang yang diberikan oleh Allah berupa kejujuran. Sidqun itu jujur atau juga benar. Orang yang diberikan oleh Allah sidqun daimun, jujur yang terus itu. Daimun terus menerus. Nah, kalau lagi bener jujur, kalau lagi gak bener oleng dah. Jadi sidqun daimun, jujur yang terus menerus. Ma'ahu qalbun qani'un,
Yang jujur itu kemudian disertai dengan hati yang qanaah. Ada jujur tapi ngersulo, gak qanaah. Bener tapi ngerundel lah, tidak qanaah. Jadi orang yang hatinya diberikan selalu ucapannya berkata jujur dan qanaah hatinya. Ini yang pertama, pasti orang kalau sudah punya ini, ya itu orang tandanya takwa orang ini. Orang ini pasti dekat dengan Allah. Qanaah itu ridho, rodin bil kismatillah, bi kismatillah, ridho dengan pembagian dari Allah. Itu qanaah. Qalbun yang pertama wong apa? Kalau cek Pak wonten sing salah ketik. Darajatna awaluha sidqun daimun. Kejujuran yang terus-menerus ma'ahu qalbun qaniun, yang disertai dengan hati yang qanaah, neriman. Wasani yang kedua yaitu sabrun kamilun, kesabaran yang sempurna. Orang yang diberikan kesabaran yang sempurna. Ma'ahu syukrun daimun, yang disertai dengan rasa syukur yang terus menerus. Sabar dan kemudian sabarnya itu menimbulkan rasa bersyukur kepada Allah. Sabar itu ada, ulama membagi beberapa kriteria. Ada sabar as-sabru ala ta'ati, sabar menjalankan ketaatan. Kemudian was-sabru alal tarkil ma'asi, sabar meninggalkan kemaksiatan. Jadi ada orang itu yang hatinya ini beronto semangat untuk melakukan kemaksiatan, itu ada. Tertarik kepada yang maksiat ada, tapi dia kemudian sabar menahan. Ini butuh kesabaran. Wasabru indal musibah. Kemudian ada kriteria lagi, sabar ketika menghadapi musibah. Ini semua kesabaran. Lah, orang yang diberikan sabar yang sempurna tadi, ya sudah taat dengan sabar, meninggalkan maksiat ya dengan penuh keikhlasan, kemudian menerima musibah dengan penuh keikhlasan, dan dia terus bersyukur. Menerima musibah tapi alhamdulillah masih beri hidup, misalnya itu contoh. Kalau misalnya musibah, sudah kena musibah tapi alhamdulillah tapi masih hidup, masih selamat, padahal ya sudah musibah, berdarah-darah tapi alhamdulillah masih utuh, misalnya, itu selalu bersyukur. Bahkan dalam hadis itu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi memang sahabat itu kan kalau apa yang disampaikan itu pasti ya dasarnya itu dari Al-Quran atau hadis Nabi. Karena itu kemudian kita tidak ada alasan tidak percaya, karena beliau ini kan misinya pasti, bahasa ini menyambung lidahnya, menyambung lidah misi kenabian ini. Sehingga semua ulama sepakat bahwa para sahabat Nabi itu sikotun, perkataannya semua bisa dipercaya. Apalagi kalau misalnya sahabat itu berkata qala Rasulullah, wah, pasti itu tidak mungkin main-main. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, afdalul imani as-sabru,
sebaik-baik iman yang paling utama itu ya sabar. Afdolul iman as-sabru, sebaik-baik iman yang paling utama yaitu sabar wassamaha, dan lapang, hati yang lapang. Nah, ini. Jadi maka kemudian tadi orang yang punya kesabaran, apalagi tadi sabar yang sempurna, jadi sabarnya benar-benar sabar, tidak pakai untung aku sih sabar. Nah kan itu kan ada gerundelnya ini, untung aku sih sabar ya, berarti ini masih ada ini. Kalau sudah sabar ya sudah sabar saja, tidak pakai untung sih sabar. As-sabru sabrun daimun kamilun, tadi kalau jujur daimun, sabar kamilun, kesabaran yang total yang disertai dengan selalu bersyukur. Bahkan dalam hadis yang lain begitu pentingnya sabar tadi, Nabi bersabda, nikma silahul mu'min as-sabru, sebaik-baik senjatanya orang mukmin itu adalah sabar. Wa du'a'u, dan berdoa, dan doa. Doa itu silahul mukmin. Demikian sabar juga silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Jadi mengatasi segala urusan dengan sabar. Insya Allah yang sabar, sabar itu juga artinya ulet ya, tidak putus asa juga artinya sabar. Jadi tidak hanya sabar itu apa? Tidak marah ya, tidak pemarah, tidak. Sabar. Jadi sabar itu kadang ada penggunaan kata sabar yang tidak tepat gitu ya. Ini harus segera memang ini. Misalnya harus segera, misalnya ada musibah, ada kebakaran. Kemudian dengan teriak air cepat ya dia ngambil air, ambil apa alat apa dengan komando yang cepat-cepat. Kemudian ada yang tak sabar, nah ini kan beda. Jadi penggunaan sabar yang mungkin nggak tepat. Jadi suara keras, komando, bentak atau apa itu tidak berarti tidak sabar. Ya, sabar bisa artinya ulet, tidak putus asa, sabar. Dan sabar itu senjatanya orang mukmin. Banyak orang yang kemudian ketika dapat musibah tidak sabar. Jadi ternyata di negara yang maju, yang katanya maju peradabannya, pendidikannya, ternyata banyak orang yang kemudian dengan goncangan ekonomi gitu ya, itu banyak yang depresi dan kemudian bunuh diri banyak. Nah, itu agaknya ini senjatanya orang Islam itu adalah orang mukmin, kesabaran dan doa. Dengan sabar insya Allah urusannya jadi lancar. Berikutnya yang ketiga, orang yang diberikan 10 hal yang kalau kita punya itu berarti itu pertanda akan jadi orang yang selamat dari berbagai musibah, dari berbagai kerusakan, kehancuran, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah, termasuk orang yang takwa. Yang ketiga yaitu fakrun daimun, orang yang diberikan kefakiran, tidak hanya kemiskinan, kefakiran yang terus, tidak hanya sehari 2 hari fakir, bangkrut kemudian tidak. Kondisinya ini fakir, lama fakir tuh. Ma'ahu zuhdun hadirun, yang di situ menghadirkan sifat zuhud.
Jadi dia ini fakir tapi tidak serakah. Kadang orang dengan kefakirannya, dengan dalih kemiskinannya mencuri, itu kan tidak zuhud. Dengan kefakirannya dia kemudian sambat ke sana kemari, itu tidak zuhud. Jadi zuhud itu sifat lawannya sifat tamak, serakah. Jadi orang ini orang fakir atau miskin tapi serakah kan ada. Karena mumpung masuk data orang miskin semua harus diambili semua misalnya ya. Oh ini jatahnya orang miskin, ini tidak zuhud. Dia fakir tapi zuhud. Zuhud itu tidak serakah. Karena zuhud itu lahir dari sifat yang qanaah tadi, neriman. Nah itu fakir tapi neriman, tidak pernah mengeluh. Nah ini bertanda orang ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang muttaqin, takwa. Jadi dengan kondisinya itu dia tidak serakah. Jadi banyak orang itu yang kemudian diuji dengan kemiskinan juga gak sabar. Jadi beberapa hasil interogasi polisi itu kalau ada orang melakukan pelanggaran, pencurian, penjamretan, itu rata-rata alasannya ekonomi, kepepet lah ini. Jadi ini fakir tapi tidak zuhud. Jadi ada orang yang diberi oleh Allah kefakiran, tapi kemudian hatinya zuhud, tidak serakah, tidak tamak, tidak mengeluh, sampai orang mengira bahwa dia orang yang mampu lah ini. Itu lebih dicintai oleh Allah. Walaupun orang fakir itu boleh meminta ya, itu sekedar untuk kebutuhannya. Jadi kalau misalnya hari itu tidak punya kemudian meminta untuk memenuhi hari itu, kalau tidak dia bisa mati, masa itu dipulihkan. Jadi meminta itu untuk sekedar, tapi kalau menjadi profesi ya, itu ada. Jadi ada orang yang diuji itu kemudian dimanfaatkan jadi profesi. Maka orang yang diberikan oleh Allah fakir sebenarnya itu peluang menjadi orang yang dekat dengan Allah, orang yang takwa, makomnya itu derajatnya yang takwa ketika fakir, ketika miskin itu dia zuhud, tidak mengeluh, tidak serakah, apalagi kemudian yaitu tadi menghalalkan segala cara ya sudah. Maka ini sudah menjadi musibah dunia akhirat. Maka kemudian misalnya kita diuji oleh Allah dalam posisi ini, kita berusaha menjadi orang yang zuhud sehingga kesusahan di dunia tidak diperpanjang menjadi kesusahan akhirat.